Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Purwanti, mahasiswi dari Staf Batara Guru Kendari, mengambil program studi pendidikan agama Hindu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materiatnya SMP kelas 7. Adapun di dalam pembahasannya, yang saya akan bahas yang pertama yaitu pengertian yatnya, yang kedua pengertian pancayatnya, yang ketiga bagian-bagian pancayatnya. Pembahasan yang keempat, bentuk pelaksanaan yatnya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata yat yang artinya memuja. Secara etimologi, pengertian yatnya adalah korban suci secara tulus ikhlas dalam rangka memuja Yang Widi. Pada dasarnya, yatnya adalah penyangga dunia dan alam semesta. Karena alam dan manusia diciptakan oleh Yang Widi melalui yatnya. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian pancayatnya. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yat yang memiliki arti memuja. Kemudian dari kata yat tersebut berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri memiliki makna 5. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta. Atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu yaitu Ida Sangyang Widiwasa. Pembahasan yang ketiga yaitu bagian-bagian pancayatnya. Bagian-bagian pancayatnya ada 5 yaitu dewayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Adapun pengertian dewayatnya. Yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh dewayatnya dalam kesehariannya melaksanakan puja Trisandya. Sedangkan contoh dewayatnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan atau upacara pemujaan di pura dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan dewayatnya untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Sang Yang Widi, serta segala manifestasi atau Dewa Rena yang menciptakan alam semesta beserta isinya termaksud kita. Adapun ketentuan-ketentuan yang diketahui dalam melaksanakan dewayatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat melaksanakannya dewayatnya di tempat yang bersih dan memiliki suasana suci seperti pura. Yang kedua, memiliki sanggah surya sebagai pengganti Padmasana. Yang ketiga, menghaturkan sesajen dengan bahan utama terdiri dari beberapa yaitu api, air yang bersih, dan buah dan bunga. Adapun tata cara dalam melaksanakan dewayatnya, yang pertama, pelinggih Ida Sangyang Widiwasa diberi upacara penyucian. Yang kedua, memohon dengan pujaan semoga Ida Sangyang Widiwasa datang dan berastana atau tinggal
di pelinggih tersebut dipakai puja upeti. Yang ketiga, menghantarkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stiti. Yang keempat, sembahyang yang diakhiri dengan metirta. Yang kelima, upacara penutup disebut nyimpen dengan memakai puja pralain. Yang kedua, resiyatnya. Resiyatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yatnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja surya sewana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Para resi dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat. Ada yang sudah melakukan upacara Dwijati disebut pandita, dan ada yang melaksanakan upacara Ekajati disebut pinandita atau pemangku. Umat Hindu memberikan yatnya terutama pada saat mengundang orang suci yang dimaksud untuk menghantarkan upacara yatnya yang dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan resiyatnya ini adalah untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan sulinggih, para resi atau para guru atau resi rena. Resiyatnya juga merupakan bentuk rasa terima kasih kepada para guru, resi rena, atas petunjuk nasihat ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat membedakan makna yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, pitrayatnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan. Tujuan dari pelaksanaan pitrayatnya ini adalah untuk membayar hutang ke hadapan para leluhur atau pitrarena yang merawat dan membesarkan kita. Yang keempat, manusiayatnya. Manusiayatnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya ada musibah banjir dan tanah longsor. Bagi banyak pengungsi yang hidup menderita dalam situasi begini, umat Hindu diwajibkan untuk melakukan manusiayatnya dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian, layak pakai, dan sebagainya. Bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Dengan demikian, memahami manusiayatnya ini tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan membantu orang miskin juga termaksud manusiayatnya. Namun manusiayatnya dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan.
Karena sekecil apapun sebuah hayatnya dilakukan, dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Umpamanya, kalau kita melaksanakan upacara potong gigi, maka semuanya ikut terlibat dan kena dampak. Untuk upacara manusiaatnya tersebut, agama Hindu mengajarkan agama dilakukan dari sejak dalam kandungan seorang ibu. Tujuan pelaksanaan manusiaatnya adalah untuk membayar leluhur atau pitrarana yang telah membantu kita di saat membutuhkan pertolongan, juga untuk penyucian diri. Yang kelima, butayatnya. Butayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas, tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta, termaksud para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu. Tujuan pelaksanaan butayatnya ini adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta, seperti alam semesta. Makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi butayatnya yang kita laksanakan ini adalah untuk membayar hutang kepada Sang Hyang Widiwasa atau Dewarna. Pembahasan bentuk pelaksanaan yatnya. Bentuk-bentuk yatnya dapat digolongkan ke dalam 4 besar, yaitu widiyatnya, druyayatnya, jenanayatnya, dan tapayatnya. Yang pertama, widiyatnya. Widiyatnya adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan berlatar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau renam. Renam itu ada 3, yaitu dewa renam, resi renam, dan pitra renam. Dewa renam adalah hutang manusia kepada Hyang Widi. Berkat anugerahnya, Atman atau roh dapat bereinkarnasi menjadi manusia. Resi renam adalah hutang manusia kepada para maharsi yang telah menyebarkan ajaran Weda sebagai pangkal ilmu pengetahuan, sehingga manusia mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas kehidupannya. Pitra renam adalah hutang manusia kepada leluhur sebagai yang mengembangkan keturunan. Manusia yang berbudi hendaknya menyadari adanya trirenam ini serta melakukan yatnya sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Yang kedua, druyayatnya. Druyayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam keseharian, druyayatnya ini dikenal dengan kegiatan medana punya. Yang ketiga, jenanayatnya. Jenanayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan dan pembelajaran.
Bhagawan Gita yang ketujuh membedakan antara Vidjanana dengan Janana sebagai berikut. Vidjanana adalah pengetahuan yang berdasarkan pemikiran dan kecerdasan, sedangkan Janana adalah pengetahuan mengenai ketuhanan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Janana tidak mungkin diperoleh tanpa Vidnana, karena Vidnana adalah dasar yang kuat untuk meningkatkan pengetahuan rohani. Jananayatnya tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri, karena sangat membantu upaya manusia dalam pendakian kesadaran spiritual. Yang keempat, tapayatnya. Tapayatnya adalah pengorbanan atau yatnya yang tertinggi nilainya, karena berwujud sebagai pengendalian diri masing-masing individu. Tapayatnya juga disebut sebagai kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.